masuk ke bagian penentu harga saham. Kita sudah tahu kalau kita ingin transaksi saham itu kita harus beli dulu kan, beli saham, kemudian nanti kita akan jual. Nah, jual selisih harga jual dengan selisih harga ketika kita beli itu disebut selisih keuntungan. Nah, keuntungan itu yang kan kita dapatkan setelah penjualan saham. Nah, tapi tentu ketika kita ingin membeli saham, kita berharap harga sahamnya itu naik terus. Nah, tapi di sini kita juga harus melihat apa sih yang membuat sebuah harga saham itu naik. Nah, seperti halnya ini kan. Yang mendorong permintaan saham adalah satu berdasarkan informasi pasar. Jadi informasi pasar yang didapatkan oleh para investor. Kemudian ada spekulasi dari para pemain saham. Nah, ini pemain saham ini biasanya para spekulan-spekulan itu disebutnya trader ya. Trader itu adalah orang-orang yang memang kerjaannya itu bukan investasi jangka panjang, tapi dia disebutnya trader ya karena dia melakukan transaksi saham dengan strategi day trading. Itu adalah berspekulasi dalam waktu dekat gitu. Nah, itu nanti akan menghasilkan noise di pasar. Jadi kalau sahamnya itu saham yang volatile itu gampang banget digoreng ya. Digoreng itu dijadiin kayak naik turunnya itu gampang banget dimainin oleh bandar, dimainin oleh para spekulan-spekulan gitu. Jadi pas saham naik turun itu spekulan udah bisa prediksi, oh ini akan naik, akan turun, itu bisa dimainin. Dan mereka biasanya tanpa melakukan analisa risiko atau analisa bisnis, dia biasanya memainkan dengan cara market psikologi gitu. Jadi kalau kayak dia prediksi berdasarkan volatilitas perdagangan, psikologi pasar saat itu nanti kita akan bahas pada episode lainnya untuk bagaimana cara berdagang dengan strategi day trading. Kemudian yang ketiga adalah kondisi perekonomian global. Kita juga harus paham ya bagaimana kondisi di perekonomian global. Seperti kita ketahui saat ini kita memasuki era yang sudah tidak bisa lepas dari pengaruh negara-negara perekonomian besar. Contohnya adalah seperti US, Amerika Serikat, dan China. Contohnya adalah yang perang dagang itu adalah Amerika Serikat dan Donald Trump-nya melawan China dengan Xi Jinping-nya. Yang perang itu dua negara itu saling saling perang tarif impor barang masuk dari negara Cina ke Amerika, dari Amerika ke Cina, itu saling diperangi perang biaya yang mengakibatkan secara tidak langsung ke Indonesia. Nah, ini kan adalah efek dari poin ketiga itu, kondisi perekonomian global, karena ternyata dari perang dagang dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu memberikan dampak ke dunia yang lain, salah satunya Indonesia. Nah, ini bagaimana dampaknya ini akan mempengaruhi resiko saham kita. Yang keempat, ini jelas paling krusial, laporan keuangan perusahaan. Jika keuangan perusahaan itu sehat, jadi cash flow-nya positif, yang pertama tadi. Yang kedua adalah debt to equity ratio. Jadi apakah perusahaan ini di biaya operasionalnya itu berdasarkan hutang atau sudah keuntungan. Kemudian adalah net profit, bagaimana keuntungan keuntungan perusahaan selama beberapa kuartal terakhir. Biasanya kami akan mengambil
selama 8 kuartal per 8 kuartal. Kalau 8 kuartal terakhir berturut-turut perusahaan itu selalu menghasilkan net profit yang positif, itu tandanya perusahaan itu memiliki bisnis yang bagus dan dioperasikan oleh orang-orang yang kompeten. Kemudian yang keempat adalah earning per share. Jika dalam 8 kuartal terakhir juga earning per share-nya itu positif, itu tandanya juga perusahaan itu low risk untuk diinvestasikan dan bisa memberikan keuntungan. Nah, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang kita memang apa namanya, spekulasi saham itu tidak apa ya mempengaruhi 100% pergerakan saham seperti yang mungkin beberapa orang awam bayangkan. Jadi kalau orang-orang awam itu kan biasanya mereka kebayangnya itu kayak transaksi saham kayak di film-film Hollywood gitu ya, kayak orang telepon berdering, orang pencet grafik yang rumit dengan kecepatan tinggi gitu, high velocity trading, karena ada isu-isu pasar kriminalisasi antar apa namanya pemilik perusahaan seperti itu. Oh, tidak seperti itu memang ada tapi nggak sesering yang dibayangkan orang-orang, jadi nggak 100% tuh karena spekulasi. Jadi ada yang mungkin orang-orang bilang oh saham itu berbahaya, nah itu memang berbahaya kalau tidak dilakukan analisa 4 poin tadi. Jadi saham cuma nanti dilihat hanya berdasarkan kosmetik-kosmetiknya, itu nanti kita akan bahas soal apa namanya kosmetik-kosmetik di bidang saham. Oke, kita nanti akan baik kita nanti lanjut ke harga dan nilai.